Jadi podcast ini dibuat karena berangkat dari hobi gue yang suka bahas tentang manusia, tentang perilaku manusia. Tapi ketimbang menggunakan istilah julid atau gibah, gue lebih suka pakai kata studi kasus. Gue gak ngerasa ini julid sih atau gibah, karena gak akan ngomongin orang secara spesifik, tapi perilaku kita aja sehari-hari gitu. Kenapa kita bisa merasakan ini, kenapa kita melakukan ini, kemudian kita gimana harus menyikapi suatu masalah, dan bagaimana solusinya. Gue bakal lebih bahas ke situ sih rencananya. Dan biasanya gue bahas ini tuh bareng sama teman-teman. Cuman karena pandemi dan sudah fokus karir masing-masing tentunya, jadi gue milih media YouTube ini untuk tetap bisa mencurahkan pikiran gue dan apa yang gue keluh kesahkan gitu. Meskipun isinya hanya sekedar suara, kemudian beberapa kata-kata yang akan dimunculkan, dan kayaknya gak akan sebagus dengan podcaster yang lainnya. Tapi semoga tetap bisa mendapatkan tempat di hati teman-teman pendengar semua. Dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, podcast ini untuk beberapa episode ke depan akan bahas seputar psikologi, khususnya emosi pada manusia. Jadi emosi itu kan ada di dalamnya cinta, marah, benci, rasa penolakan. Menurut gue pribadi, emosi itu menarik sih untuk dibahas. Karena selain keragaman dan keabstrakan emosi itu, orang-orang juga punya persepsi masing-masing gitu tentang emosi. Jadi ini menarik sih kalau buat diskusi, buat ngobrol bareng. Dan gue bakal coba bahas dari persepsi gue gitu. Gue mau coba bahas sedikit tentang emosi di sini. Dan kalau boleh, gue bakal ngutip perkataan yang dikatakan oleh Steve Jobs. Dia CEO Apple. Meskipun bukan expert psikologi atau emosi, cuman kata-kata ini menurut gue menarik sih. Jadi saat itu dia sedang memperkenalkan iPod pertama Apple. Dia bilang iPod itu bakal laris. Pemutar musik ini bakal laris. Kenapa? Karena orang-orang suka sama musik, orang-orang cinta sama musik. Dan saat lo ngelakuin sesuatu yang lo cinta, yang lo suka, itu bakal baik banget sih buat lo kerjain gitu. Bakal bikin lo tuh betah. Lo bakal ngelakuin apapun gitu supaya dapetin itu gitu yang lo cintai gitu. Makanya di setiap aktivitas, kalau lu cinta, kalau lu suka, lu pergi sekolah, terus di sekolah itu ternyata ada orang yang lu suka, pasti beda deh rasanya saat lu cuman sekolah, sekedar sekolah gitu. Pasti beda banget. Cuman yang mau gue bilang adalah, coba kita bisa memasukkan emosi positif, baik itu cinta, baik itu suka, passion, ke setiap aktivitas kita. Karena lu kayak dapat energi tambahan aja saat lu ngerjainnya. Gak akan malas, gak akan berhenti di tengah jalan. Lu dapat energi gak terbatas. Oh ya, Steve Jobs itu ada film yang diperankan oleh Aaron Kutcher kalau gak salah. Dan ada kutipan kata-kata yang menurut gue bagus juga sih. Saat lu bisa nyentuh hati seseorang, itu gak akan terbatas dampaknya. Gak akan terbatas. Gue punya cerita untuk ngejelasin kalimat tersebut. Jadi puluhan tahun yang lalu, sekitar tahun 1950, ada pria parubaya namanya Dashrath Manjhi. Jadi saat itu dia harus membawa istrinya dari desa ke rumah sakit yang ada di kota. Jalannya cukup jauh, harus memutari gunung, dan sayangnya nyawa istrinya gak terselamatkan karena terlambat mendapatkan penanganan medis.
Berangkat dari kejadian itu, akhirnya Dashrath Manji mulai melakukan sesuatu yang menurut orang-orang tuh gak waras gitu. Dia mau buat jalan, mau membuka jalan dengan cara membelah gunung batu yang menghalangi akses dari jalan ke desa ke kota. Dan dia lakukan itu selama 22 tahun, seorang diri. Setelah selesai, akhirnya jalan tersebut didedikasikan kepada almarhumah istrinya. Kalau menurut logika, bisa dikatakan dia nggak waras 22 tahun. Dan dia ngebelah gunung batu gitu seorang diri, di usianya yang pasti udah cukup berumur. Kalau dari sudut pandang logika, mungkin dia bisa dibilang gak waras atau kurang masuk akal gitu. Tapi kalau dari sudut pandang emosi, gue bisa bilang Dashrath Manji ini seorang pria yang memiliki cinta yang dalam kepada istrinya. Bagaimana cinta itu bisa memberikan kita energi yang lebih gitu, yang tidak terbatas gitu. Dashrath Manji bisa membuat jalan selama 22 tahun bermodalkan emosi cinta itu gitu. Konsisten selama 22 tahun. Menurut gue itu hebat banget sih. Pertanyaannya untuk kita semua, kemana saja emosi sudah membawa kita hingga hari ini? Apakah sudah sampai membuat kita cinta terhadap pekerjaan kita? Apakah sudah membuat kita bisa dikelilingi oleh teman-teman yang emang peduli sama kita? Atau justru malah menambah luka-luka psikologis di hati kita? Kita sendiri yang bisa memutuskan kemana akan membawa emosi kita, ke arah mana kita akan mempergunakan emosi yang tidak terbatas ini gitu, tentunya untuk diri kita sendiri gitu, untuk keuntungan diri kita sendiri.